Hasbi Rabbi Jallallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Quick Point. Hari ini kita akan bahas, kita nggak bahas akidah, nggak bahas fikih hari ini, karena hari ini sudah hadir Bang Akbar. Thank you. Kalau teman-teman masih ingat, dulu kita pernah bahas berdua terkait emotional journey, ya Bang ya. Ini kita akan masuk ngulitin lebih dalam soal si emotional journey. Tapi sebelum itu mungkin yang mau dibahas adalah sebenarnya gini. Kalau bicara di kulikin di dalamnya lagi nih di emotional journey, itu yang pengen banget dikulikin hari ini itu kan lebih ke brand delivery sebenarnya. Yes. Gimana lu sebagai si consumer nih itu mau mendelivery brand yang udah lu kenal ke anak lu. Ya kan, jadi brand ini bisa turun menurun dong. Ada beberapa brand yang kita udah kenal dari zaman-zaman orang tua kita dulu, sampai hari ini kita masih pakai. Sampai hari ini anak-anak itu juga kenal brandnya. Nah, how to make it-nya sebenarnya Bang, dan alasan reason di baliknya yang pada akhirnya membuat ya si brand ini everlasting. Could it be nggak sih sebenarnya untuk teman-teman yang misalnya ya, kan teman-teman kehidupan di sini juga ada yang mereka mulai usahanya gitu kan, mereka mulai meng-create brandnya gitu kan. Nah, lu sebagai pengamat brand di sini, tentu itu yang dikulikin dari teman-teman gitu, yang mereka pengen tahu bisa nggak sih sebenarnya brand mereka everlasting. Nah, itu menurut lu gimana nih Bang? Ya, contoh ya, kalau gue ngomongin salah satu yang paling kita bahas adalah air mineral deh. Air mineral, siapa yang nggak kenal air mineral A? Anak A. Dari zaman orang tua kita sampai hari ini kita minum gitu maksudnya. Nah, itu hal yang simple gitu, sesuatu yang ya beneran everlasting nih gitu. Dari awal pertama dikemas sampai hari ini kita masih konsumsi. Gimana Bang, menurut Bang? Ya sebenarnya thank you nih Bang, sebenarnya gue udah diajak ngobrol lagi nih. Jadi gue senang banget sebenarnya kita bisa ngobrol panjang lagi soal ini gitu, karena sebenarnya masih banyak banget yang bisa kita kulik ya Bang ya. Soal kita ngomongin soal branding, emotional branding terutama, gimana sebuah brand ini bisa ngebangun kedekatan emosional sama pelanggannya. Benar. Yang tadi ujungnya, yang tadi lu bilang, ujungnya bisa sampai brand ini nggak cuman banyak sekarang brand yang hype 1, 2, 3 tahun turun hilang. Iya kan? Tapi gimana bisa ujungnya adalah sustainability dari brand itu gitu. Nah, itu sebenarnya yang tadi lu ngomong, misalnya tadi contoh merek air dalam kemasan yang A gitu kan. Ya mungkin itu sudah di level ya, kalau di marketing ada ya mindshare ya, kalau mau beli air dalam kemasan yang diminta adalah merek A itu kan gitu. Meskipun nanti yang dikasih itu mereknya B, C, D gitu kan. Tapi yang lu omongin pertama kali adalah si merek A itu kan. Ya mungkin itu juga sama kayak merek mie instan ya. Kalau mie instan yang mereknya I gitu kan. Sama, lu mau minta mie instan, pasti yang diminta pertama kali adalah merek I itu, meskipun yang dikasihnya adalah yang lain gitu. Tapi itu udah nempel di kepala lo kalau misalnya mie instan itu yang I gitu. Sama. Nah, itu sebenarnya apa ya, proses panjang sebuah brand bisa ngebangun sampai ke level mindshare itu. Apalagi nanti kalau udah lebih lanjut lagi bisa ke hard share. Kalau nggak mereknya A, gue nggak mau beli air dalam kemasan. Atau kalau misalnya udah levelnya itu, misalnya gue mau beli mie instan, kalau nggak I ya nggak mau gitu. Royal customer banget. Yes, itu sebenarnya itu tadi tujuannya brand itu kan. Karena branding itu kan tidak cuman mempackaging produk, tapi membuat produk itu tetap relevan di depan pelanggannya gitu. Di setiap zaman gitu. Kenapa dulu merek I itu relevan di kita dan sampai saat ini? Karena dia ngikutin kan. Mulai dari tes batnya, rasanya nih. Kalau zaman dulu misalnya contoh, orang mungkin lebih suka dengan rasa-rasa yang klasik gitu. Gimana sampai sekarang yang merek I itu, yang mie gorengnya, itu kan jadi legend ya. Iya kan. Nah tapi sekarang kita ngeliat pangsa pasarnya kan sudah mulai bergeser. Tetap yang merek itu ada, tapi kan namanya sebuah produk kan harus tetap relevan terhadap pelanggannya. Makanya dibuka tes bat yang baru. Sekarang ada yang Korea, ya kan? Ada yang ke mana, lebih yang pedas atau yang apa. Ngikutin perkembangan selera dari pasarnya gitu kan. Dan dia mau coba masuk ke pasar yang mana gitu kan. Nah itu juga tadi yang gue bilang, kenapa misalnya tadi tuh brand
brand itu bisa tetap relevan itu selain tadi ngikut selera pasarnya adalah tadi sebenarnya masuk kepada emotional connection sama pelanggannya. Coba kalau misalnya kita ngomong merek I deh ya, merek I mie instan gitu. Ini kita nggak cuman makan mie instan yang dalam 5 menit itu jadi selesai. Benar. Tapi setiap orang pasti punya cerita dengan merek tersebut. Itu flashback waktu dia zaman susah ngekos, ya kan? Zaman susah ngekos gitu. Dulu gue bertahan hidup dengan merek I gitu kan. Tanggal tua gitu kan, tanggal tua gue nyetok merek I gitu kan. Jadi ya udah gue pagi makan itu, ntar malam gue makan itu gitu. Sampai di level lu sudah misalnya ya sudah buying powernya sudah naik gitu kan. Itu kan masih nempel di situ karena brand itu ngikutin lu di setiap fase-fase hidup lu. Mulai dari zaman lu dalam tanda kutip masih susah, ya kan, sampai lu udah punya buying power yang besar, sampai akhirnya lu berumah tangga. Yang ada di kepala lu pertama kali adalah si merek I itu. Kalau gue mau makan mie instan, ya merek I itu. Kenapa? Dia udah nemenin gue nih dari zaman kecil. Lu mungkin inget yang waktu kecil gimana kalau bawa bekal ke sekolah, benar. mie instan yang udah dicetak di dalam, ya kan? Kalau pas lu buka tuh udah dibuka kaku gitu. Mie udah kayak kue tiaw, benar banget kan gitu. Itu yang memori masa kecil lu. Kalau gue inget itu memori masa kecil gue waktu gue berenang, waktu gue ke sekolah bawa bekal, dibawa ini itu, terus sampai misalnya kayak nemenin gue waktu kuliah ngekos jauh dari orang tua, merek I ini jadi dalam tanda kutip penyelamat lu gitu kan. Sampai gue udah punya keluarga, gue buying power gue udah meningkat, akhirnya merek I jadi preference gue, bukan lagi soal merek, bukan lagi soal mie instan yang memenuhi selera lidah lu, tes bat lu, enggak, tapi soal gimana brand itu nemenin lu di setiap fase hidup lu, punya cerita di setiap fase hidup lu, dan tadi yang lu bilang di awal, ini bisa lu turunin ke anak lu, gitu. Itu sebenarnya ya itu deh strategi marketing mungkin nyebutnya adalah ya tadi emotional branding, emotional marketing, supaya sebenarnya brand ini tetap relevan sampai terus panjang. Nanti lu menurunkan preference lu terhadap mie instan ini kepada anak lu, nanti anak lu menurunkan ini kepada cucu lu, terus gitu. Karena tadi lu punya keterikatan emosi dengan brand ini gitu. Nah, itu emotional soft touch itu kan yang sebenarnya tidak semua brand benar. Ya kan? Kadang bener, karena memang tadi kadang kalau kita ngomong soal brand, orang mikir gimana hype-nya dulu yang dicari. Memang nanti brand awareness lo akan naik. Tapi setelah itu apa? Karena tadi ya, mungkin ada beberapa, kalau kita ngomong balik lagi ke emosi ya, ada beberapa emosi yang sebenarnya harus ter-evoke, harus keluar dalam setiap brand, sampai akhirnya customer itu say yes untuk nggak cuman beli itu, tapi repeat. Itu tadi ya, mungkin hype itu menjadi pertama, tapi setelah itu apa? Lo kan harus ngebangun understood ya sama pelanggannya. Jadi pelanggan tuh ngerasa dimengertiin. Oh, misalnya si I ini bisa ngerti gue. Kenapa? Mungkin dari dulu dari segi preference harga, dari selera. Karena understood itu nggak cuman mengerti lu maunya apa, tapi selera lu. Kalau dalam merek mie instan ini ya, selera lu gitu. Itu terus safe, rasa aman gitu, rasa aman yang sebenarnya lu ditawarkan oleh brand ini gitu. Aman ini bukan dalam artian tapi misalnya kayak contoh, brand ini selalu ada nggak sih saat gua butuh, misalnya gitu. Artinya dalam arti distribusinya seperti apa gitu kan. Kita balik lagi ngomong merek mie instan tadi, lu mau beli di kaki 5 sampai di wholesale market itu ada semua gitu kan distribusinya. Terus trust, brand ini dalam tanda kutip
lu pernah keracunan nggak makan mie instan merek ini gitu kan? Ya kan, lu pernah punya ini nggak? Itu sebenarnya dibangun supaya tadi level of connectionnya itu terbangun gitu, sampai akhirnya tadi kebentuk mie instan ya merek I. Iya. Terus nanti gue turunin ke anak gue mie instan ya I gitu. Iya. Nanti anak gue turunin ke cucu gue mie instan ya I. Itu yang sebenarnya bikin sebuah brand itu bisa sustain gitu. Iya benar sih. Gitu. Tapi safe itu juga mungkin kalau gue ngelihat capturingnya adalah ternyata memang ada rasa aman yang diberikan, itu adalah memang soal taste juga kan. Yes. Rasa yang standar, bahasa kasarnya gini, gue lagi bingung mau makan yang mana gitu. Lu balik lagi ke basic yang kita kenal waktu kita kecil, lu tahu itu udah pasti enak, iya nggak sih? Jadi kayak lu mau nyobain yang lain gitu dengan merek yang lain, mungkin ditawarin sama-sama goreng gitu. Tapi at the end lu nggak ngerasa feel safe sama rasanya karena lu merasa bahwa gue harus adventuring untuk ngerasain yang lain. Tapi yang ini gue udah tahu nih, gue udah kenal, familiar banget sama rasanya. Safe zone-nya, bener. Nah itu sebenarnya juga bisa dibangun gitu. Balik lagi tadi soal keamanan dalam tanda kutip rasa, itu juga sebenarnya dibangun dari emotionnya tadi. Iya benar. Mungkin sebagian orang, nih gue reflect ke gue aja ya. Misalnya kalau lu nyium bau mie instan yang mie goreng terutama, gue mungkin bisa ke flashback minggu pagi umur 8 sampai 10 tahun, minggu pagi ya kan nonton kartun. Maraton tuh, bener. Maraton dari jam 8 pagi nonton Doraemon sampai nanti siang, itu temennya adalah mie goreng. Lu mau nyokap gue masak apa segala macam, mie goreng gitu. Jadi orang bisa ke flashback bau mie goreng itu, ke flashback memori lu saat minggu pagi mau maraton nonton kartun, ditemenin sama merek mie instan itu gitu. Itu kadang bukan cuman safe zone segi rasa, tapi lu balik lagi setiap orang tuh kan punya safe zone secara psikologis Iya benar. Psychological netnya. Betul. Nah itu bisa jadi di situ, brand tuh bisa hadir di situ untuk jadi psychological netnya. Lu menawarkan sebenarnya memori yang sebenarnya tadi semua orang mungkin bisa menawarkan mie instan dengan rasa yang lebih enak setiap brand gitu. Tapi nggak semua brand bisa menawarkan memori itu yang sebenarnya nggak bisa dibeli. Nah itu yang pada akhirnya lu mau nggak mau, selogical apapun, lu akan tetap memilih berdasarkan emosi lu. Betul. Karena manusia memang pada dasarnya memilih lewat emosi dan menjustifikasi lewat logika. Yes, something that familiar for you itu lebih ngerasa nyaman kan? Yes, itu yang membuat si merek mie instan ini bisa sustain. Bisa membuat tadi merek air dalam kemasan A itu bisa sustain in the long term ya. Meskipun misalnya kompetitornya banyak. Iya benar. Tapi sebenarnya lu tidak bersaing dengan kompetitor lu. Lu bersaing dengan tadi bagaimana lu menciptakan produk yang bisa nempel, punya emotional connection dengan pelanggan lu. Jadi saingan lu sebenarnya adalah bukan dengan kompetitor lu, tapi saingan lu adalah sebenarnya dengan produk lu sendiri, apakah bisa meng-create connection sama pelanggan gitu. Seberapa ini tadi ya kalau ngomongin bahwa si emotional soft touch-nya itu kan pada akhirnya balik lagi dong consumer yang mutusin apakah dia mau mewariskan ini atau ya udah gue cuma sampai level coba-coba doang gitu kan. Karena kan sekarang banyak tuh brand baru bermunculan banyak dong. Lu create produk ini, create produk itu. Orang penasaran orang nyobain Setelah itu membuat lu bertahan untuk balik lagi ke produk itu atau enggak, itu kan problemnya sebenarnya. Nah, makanya kenapa kemudian step by stepnya ketika lu after brand positioning kemudian lu gali si emotional soft touch untuk di delivery ini, strategi apa sebenarnya mereka pakai sih sebenarnya Bang? Tadi sebenarnya yang pasti ya tadi kita ngomong tadi soal presence, brand presence-nya dulu ya. Si merek I itu tadi nggak akan bisa sampai situ karena memang kalau brand presence-nya tuh nggak kuat gitu. Dia ada dimanapun. Balik lagi ke distribution channelnya kemana gitu. Setelah itu kuat produk itu memang menawarkan satu hal tertentu, tapi tadi balik lagi preference pelanggan, satu lu harus tetap
tetap bisa tetap bisa up to date atau tetap relevan terhadap selera pasar dari market lo apa. Mungkin satu lagi yang paling penting adalah sebenarnya tadi ngebangun connection dengan pelanggan lo. Mungkin ngebangunnya memang nggak bisa cuma lewat iklan gitu ya, nggak bisa cuma lewat iklan. Tapi memang kalau menurut gue sekarang itu trennya sekarang udah bergeser nggak lagi memang lewat iklan tapi lo buat tadi community base. Makanya kalau lo sadar merek I itu kan sangat menjaga hubungannya dengan pertama distributornya pasti itu. Yang kedua yang ke end usernya langsung kayak ya oke deh abang-abang warkop, abang-abang ini di branding ya, di branding. Yes, benar di branding Warkopnya dengan merek I itu kan. Itu brand presence-nya itu karena dia masuk karena distribution channelnya itu ada di situ. Kayak kita kan sering ya makan mie instan kalau di rumah sama di warkop gitu rasanya pasti beda. Kenapa lebih enak di warkop? Padahal kalau kita lihat kok sama-sama aja gitu kan. Ambience gak sih? Yes, itu yang dibangun karena dia tahu untuk mengevoke emotionnya itu oke bisa di rumah. Tapi warkop itu kan jadi semacam kayak community center. Community center jadi tempat lu melting point pelanggan lu di situ. Tadi nih duduk egaliter bareng ngobrol. Terus akhirnya menciptakan bahwa gue kalau nongkrong temannya si mie instan ini. Benar. Itu kan nimbulin asosiasi lagi. Tadi dari situ lu punya keterikatan emosi lagi ngebangun cerita. Kan sebenarnya brand itu biar tetap relevan adalah bangun cerita. Karena cerita itu yang bisa tetap bikin lu relevan. So how to create the story behind the brand? Sebenarnya kalau kita ngomong itu balik lagi goalsnya apa ya? Sebenarnya goalsnya apa dulu, mau produk apa, bangunnya apa? Nih kalau gue balik lagi deh ke tempat gue sekarang nih gitu, MRT gitu. How to create story-nya sebenarnya itu lu public transport sama aja lah kayak mie instan. Banyak pilihannya kan? Yes. Tapi yang dibangun di situ kan kita ngelihat nih, gini. Kalau kita ngomongin transportasi publik kayak yang kemarin kita udah bahas, bahwa memang pada akhirnya kenapa MRT sekarang punya cerita? Karena memang menjadi yang pertama modern transport yang menjaminkan ketepatan waktu di mana lu terukur banget. Lu tahu sendiri Jakarta macetnya kayak gimana. Di tengah ketepatan waktu susah lu cari, itu hadir gitu. Mungkin itu akan jadi cerita pertama yang sudah begitu melekat di hati gitu kan. Tapi believe me or not gitu ya, gue beberapa hari yang lalu gue habis ketemu sama temen gue, bukan temen lah ya, klien lah sebenarnya. Dia cerita betapa dia mengharapkan si MRT itu bisa di-extend. Lu tau nggak? Yang dia sebutin sebenarnya adalah tetangga kita nih. Tetangga yang lain yang dia create, dia bangun jalurnya tuh sampai menuju ke arah Bogor sebenarnya, ya kan? Tapi apa yang dia sampaikan adalah ketika dia ngerasain nyamannya naik MRT, yang dia harapin ada di situ, karena dia merasakan impactnya begitu besar dalam hidup dia. Gimana dia bisa ngukur waktunya, gimana dia merasa bahwa kalau itu gua nggak ngerasa lelah, di situ gua tetap bisa neat, bisa tetap tidy, tanpa gua ngerasa gua harus keringetan. Itu cerita di balik sih itunya kan. Itu sebenarnya udah lu sebutin semua tuh tadi Bang. Gimana caranya gitu. Karena buat sebuah brand, lu untuk menciptakan emotional connection sama pelanggan lu, hal pertama sebenarnya harus tahu goalsnya apa yang dimau sama bukan perusahaan, bukan brandnya, tapi pelanggannya. Goalsnya pelanggan kita apa? Kalau tadi sebut ngomong kan dia udah dijelas tuh. Pelanggannya pengen A, B, C, D, E, tepat waktu. Ya kan, tepat waktu, nyaman, bersih dan lain-lain. Itu hal pertama adalah lu harus tahu goalsnya tuh apa, goals dari pelanggan lu. Yang kedua adalah sebenarnya lu harus tahu sebenarnya pain point pelanggan lu di mana. Pain point pelanggan, ya tadi lu ngomong lah ya, tadi dicerita semua sebenarnya. Sementara yang sebelah itu A, B, C, D, E, ya kan. Jadi sebenarnya dia pain pointnya dijelas. Dia nggak mau terlambat, nggak punya kepastian waktu dan lain-lain gitu kan. Pain pointnya kita harus jelas. Nah dari situ kita bisa ngebangun cerita di balik setiap perjalanannya. Baru yang ketiga setelah tadi goalsnya apa, pain pointnya apa, desire-nya. Sebenarnya si pelanggannya kan pasti punya desire. Gue pengen sampai ke rumah dalam waktu 30 menit misalnya.
desire-nya. Gue pengen pada saat sampai transportasi publik, gue bisa dengan nyaman duduk, bahkan tidur, bisa cerita dengan nyaman, nggak takut kecopetan, nggak takut handphone berpindah tangan dan lain-lain gitu. Save in emotional tadi yang lo jelasin ya kan? Bener. Karena itu yang sebenarnya kita sasar di awal dulu waktu ngebangun dari awal MRT itu, karena memang ya ini mungkin dari gue mungkin dulu pernah cerita bahwa sebenarnya karena gue naik transportasi publik dari kecil, ya tadi pada saat naik transportasi publik gue tuh survival mode-nya on, ya kan? Survival mode-nya on, jadi nggak peduli orang lain, nggak peduli gimana caranya gue bisa masuk ke dalam transportasi publik itu secepat dan sebisa gue, nggak peduli orang lain, mau itu sampai dorong-dorongan, injek-injekkan dan segala macem. Nah itu yang kita coba matiin, survival mode-nya pada saat lu menginjakan kaki ke stasiun MRT, survival mode lu off. Jadi lu udah bisa nyaman, tenang, ketawa-tawa, lu ngelihat sekelilingnya stasiun, di situ ada retail, di situ ada advertising, di situ ada experience yang dibangun. Jadi stasiun itu nggak cuma sekedar tempat singgah, tapi juga tempat melting point di situ. Karena memang bisnisnya itu ada di stasiun. Lu coba kalau survival mode lu on, ada kepikiran lu spending duit buat jajan di stasiun? Enggak lah. Karena pikiran pertama adalah gimana caranya gue bisa langsung secepatnya masuk ke dalam transportasi publik itu. Kalau survival mode-nya off, gue bisa santai-santai. Jajan dulu, spending, nikmatin area stasiun, banyak experience ini, dan itu yang create story. Dan story itu yang secara generik itu akan bisa snowballing. Orang pasti punya story every day. Karena ini balik lagi ya, buat gue sangat penting bagaimana kita bisa rely on people-nya nih. Kita kan sudah gini, bisnis apapun itu, produk, jasa, bisnis 100% pelanggan lo adalah manusia, people. 100% bisnis, stakeholder lo adalah manusia, people. Bisnis 100% karyawan lo adalah manusia, people. Jadi if you don't understand people, lo nggak ngerti bisnis. Gitu. Jadi balik lagi, kalau kita ngomong bisnis ya kita harus truly understand people-nya, termasuk adalah seperangkat emosi nih yang ada di belakang kepalanya dia gitu. Makanya disitulah fungsi yang harus lu pikirin adalah lu harus recreating the story in a good way. Gitu. Iya kan? Bener, supaya mereka juga merasa bahwa gue punya cerita yang baik loh di sini. Bener bang. Supaya gue mau ngulang ini dan delivery next-nya ke generasi berikutnya. Bener. Karena gue sering bilang, mungkin ini ya sama tim gue sering bilang, kita itu bukan service. Kita bukan cuma sekedar service provider, kita bukan cuma sekedar service developer, lebih dari itu. Kita ini memory maker. Tugas kita tiap hari itu adalah menciptakan memori baik buat pelanggan kita. Dimana tadi tuh memori itu akan nempel di belakang kepala lu, dan in long run tadi buat bisnis kita sustain. Makanya bisnis-bisnis kayak yang tadi kita sebutin, si mie instan itu dia nggak cuma jualan produk, tapi tadi dia creating memories. Makanya dulu pernah ada kampanye si itu kan tadi dia spread story-nya sama brand itu. Benar. Jadi ya tadi karena yang dijual adalah cerita. Tapi good memories-nya bener sih. Karena gini, kalau tadi lu cerita di tengah banyak orang ya ngekos di akhir bulan, itu kan sebenarnya in hard time, bener gak sih? Tapi have a good story kan, have a good story dengan si brandnya ini sebenarnya kan, bagaimana akhirnya si brand ini jadi penyelamatnya dia gitu kan, di tengah kesulitan di menjelang penghabisan bulan ya kan. Bener. Nah itu momen-momen yang harus bisa di capturing sama teman-teman. Kepoin yang hari ini nonton bahwa memang ketika mau create satu brand,
memang harus bisa menciptakan good memories di situ. Makanya kenapa sekarang pada akhirnya experience jadi hal yang penting nggak? Bener banget ya kan. Karena ya tadi orang kan sekarang ya beli produk bukan cuma produknya nih, tapi story behind that produknya itu yang dibeli dan relevansi. Ini produk ini punya value yang sama nggak sih sama gue, gitu. Ya mungkin misalnya contoh, ya gue beli produk A karena dia punya value yang sama kayak gue. Dia fighting for something yang sebenarnya sama apa yang gue perjuangkan gitu. Misalnya contoh aja gitu. Misalnya ya ada satu produk, gue nggak mau sebut gitu lah ya. Ada satu produk misalnya ya kopi lah waralaba. Nah, gitu kan. Ya. Akhirnya kenapa? Sebenarnya kopi waralaba itu enak nggak? Ya enak. Tapi tadi value kan kadang kita orang itu kan, nah tadi balik lagi ke memilih produk itu karena gue itu mau direpresentasikan sama seperti apa sih gitu. Ya. Kayak contoh misalnya based tadi on grade line tadi gitu ya. Benar. Kayak contoh misalnya tadi tuh si waralaba itu. Mungkin sebagian orang ini bukan lagi soal masalah konflik, tapi soal masalah kemanusiaan. Yang dimana ini gue nggak peduli dengan konflik, gue nggak peduli A versus B, C versus D atau yang ngejelimet geopolitik itu enggak, gue nggak peduli itu. Gue peduli misalnya contoh masalah kemanusiaan. That's it, as simple as that. Tapi value-nya itu represent sama nggak sama value gue? Kalau enggak ya enggak. Benar. Gitu. Atau mungkin contoh kayak ini deh gampang, handphone aja gitu. Handphone gitu. Yang merek yang udah kegigit setengah, ya kan? Seperempat ya. Sama merek yang lain gitu kan. Dari dulu kan selalu ini kan. Nah, di mana misalnya contoh si merek A yang kegigit seperempat ini gitu kan. Merek A yang kegigit seperempat ini, bagaimana sebenarnya dia nggak jualan produk? Oke, dia perusahaan teknologi, dia jual produk, tapi bisa sampai ke titik ini, sampai jadi salah satu brand paling valuable di dunia. Itu menurut gue kadang bukan ke soal produknya, tapi bagaimana dia membangun value dari produk itu. And as a lifestyle nggak sih? Benar kan? Benar banget. Kadang coba aja ya, paling simple deh. Kadang lucunya nih, ini kalau lu perhatiin sebenarnya bang ya, gue kadang-kadang dalam satu tongkrongan gitu kan, itu gue suka ngeliatin orang-orang dengan si buah kegigit ini, itu tidak pernah nempatin handphonenya di tas. Pasti taruh. Ini padahal saya bukan A loh, tapi ditaruh di tas. Biasanya, tapi mungkin itu benar gitu. Tadi karena mereka merasa bangga dengan itu gitu maksudnya, karena memang itu part of their life cycle ya, lifestyle cycle juga gitu. Jadi kayak ngerasa bahwa memang gue akan lebih, nah ini yang tadi gue sempat bahasin di awal sebelum kita take on nih, bahwa memang pada akhirnya ada orang-orang yang bergantung pada brand tertentu untuk menaikkan brand value personalnya. Walaupun sebenarnya ya mungkin teman-teman juga perlu paham di sini bahwa walaupun sebenarnya si brand value-nya itu harusnya berangkat dari kita. Ada di kita. Bukan di barang yang kita gunakan gitu kan bang. Betul. Kenapa akhirnya ini ada? Kenapa akhirnya orang bergantung pada brand tertentu bang? Betul. Karena yang tadi dia itu merepresentasikan value-nya apa? Yang pertama. Yang kedua, lu tuh mau diasosiasikan seperti apa? Karena harusnya nih ya, setiap brand itu harus tadi ya punya personanya. Iya, kalau misalnya si brand buah kegigit seperempat itu, dia kan pasti sudah punya persona. Wah, nih orang yang tech savvy, yang keren, cool, canggih gitu. Sementara mungkin brand yang satunya diasosiasikan sebagai ya just okay. Jadi kita maksud gue, just okay. Ya jadi orang apa namanya orang pintar. Ya. Tapi sekedar orang pintar, gitu kan? Jadi tidak punya value sebagai tech guy yang cool, yang apa segala macam, yang tidak merepresentasikan lifestyle-nya dan segala macam gitu. Itu sih. Jadi yang dibeli itu mahal adalah asosiasinya itu. Karena kalau misalnya kita ngomong ya si ongkos produksinya, gue pernah tahu ongkos produksi bikin satu handphone itu
1 jutaan bang. Iyalah. 1 jutaan. Sementara dijual tuh sampai belasan bahkan puluhan juta. Iya. Sisanya itu yang lu bayar itu adalah tadi ongkos lifestyle. Iya. Ongkos lifestyle ya. Tapi kalau gue ngelihat nih, ini kalau kita ngomongin brandnya lagi ya, si buah kegigit itu. Kalau gue ngelihatnya sekarang udah ada pergeseran positioning. Kalau dulu lu bilang ini adalah tech guy atau orang pinter gitu ya, asosiasi dengan orang-orang pinter. Gue melihat mereka telah bergeser menjadi lifestyle yang pada akhirnya membuat dan memaksa banyak orang yang belum di level itu untuk mau ada di situ gitu. Jadi gue ngelihatnya pergeseran market itu digunakan gitu. Jadi pada akhirnya orang-orang yang tech savvy sekarang tidak lagi menggunakan itu. Bergeser ke brand sebelahnya. Ya, karena gue yang ngomongin itu sebelum ya pendirinya pergi. Yes. Sebelum pendirinya pergi itu maksudnya gue agree waktu si yang punya masih ada, memang benar itu tech savvy banget. Karena beberapa orang, even teman gue yang desainer aja mereka pasti pakai itu. Karena mereka butuh banget untuk didesain segala macam gitu ya. Tapi sekarang gue ngeliat itu udah geser. Bahkan orang-orang yang harusnya masih pakai entry level, mereka udah pakai di situ. Yang kalau gue tanyain nih, buat apa? Mereka bingung. Oke, gue cuma pengen sekedar kamera gue bagus, gitu kan. Lu kalau cuma pengen sekedar kamera lu bagus, sebenarnya lu nggak butuh itu. Iya. So why lu pakai itu, gitu kan? Akhirnya gue ngeliat sekarang, gue ngerasanya sih ini dari gue ya. Influencer yang mempengaruhi mereka bergeser menjadikan itu sebuah lifestyle yang menempatkan lu pada posisi tertentu kan. Iya, apalagi yang disasar biasanya segmen-segmen anak-anak muda. Yes. Yang dalam tanda kutip masih cari jati diri gitu ya. Pasti kan dia mau diasosiasikan dengan satu representasi value tertentu gitu kan. Itu sampai dibela-belain lu ngutang, pay later dan lain-lain gitu kan. Iya, itu juga satu hal yang kalau gue bilang ya, mungkin secara bisnis mereka berhasil gitu ya. Tapi pada akhirnya menjadi terlalu overkonsumtif kan ya. Karena lu sebenarnya belum di situ. Tadi lu bahas gitu kan bahwa memang enggak, gue mau ningkatin value gue bukan karena satu brand tertentu, tapi lebih kepada memang gue udah di grade itu atau belum sebenarnya. Dan gue butuh itu apa enggak secara function ya. Iya. Itu. Bener kan? Tapi berhasil loh gue bilang. Maksudnya mereka berhasil banget menggeser itu di saat orang nggak butuh, akhirnya orang jadi merasa bahwa dia butuh. Kalau nggak di situ, gue nggak oke. Kalau nggak di situ, gue nggak keren gitu. Teknik marketing strateginya berhasil sebenarnya. Karena di sasar lifestyle-nya, lu nggak jualan produknya. Yes. Nggak jualan produknya, lu ini sasar lifestyle-nya. Yes. Tapi itu benar. Gue ngeliatnya gini. Kalau ada satu brand yang terus-menerus mengeluarkan pengguna baru setiap hari, dia doang nggak sih? Iya. Bener. Nggak, dia menggunakan tadi kalau kita ngomongin brand delivery, ternyata mereka lebih dari sekedar delivery the brand ya. Delivering the lifestyle, value itu kan ini kan tadi kan brand itu kan punya persona sendiri. Nah itu personanya itu orang itu akan terasosiasikan dengan persona seperti brand itu gitu kan. Itu sih gitu. Nah itu yang sebenarnya tadi kenapa akhirnya membuat brand tersebut jadi brand paling valuable itu. Atau mungkin ada satu contoh yang menurut gue case-nya menarik juga adalah ini mungkin case gue lah gitu. Lu pasti kecil ya bergulat lah dengan video game. Yes. Ya kan? Yes. Dari zamannya Sega, Nintendo, sampai ke PlayStation, ya kan? Sekarang gitu, itu kan sekarang lu lihat kenapa banyak lagi kok kayak di remake. Kenapa misalnya contoh Nintendo gitu. Kenapa sampai bikin theme park sendiri tuh? Di Universal Studio di Jepang pertama kali itu. Kenapa dibikin Nintendo Super World itu kan? Ya karena tadi marketnya adalah orang-orang yang dulu terpapar dengan video game itu, dengan karakter itu. Dulu dia masih kecil, sekarang udah punya buying power yang besar. Dan itu tadi brand itu mau lifespan-nya panjang lagi dengan cara segmen dia yang dulu, market dia yang dulu itu ditarik lagi. Jadi memori recall saya ditarik lagi sampai dulu gua tuh
game, aduh itu masih 8 bit. Iya bener. Iya gak sih ya. Bahkan iya gitu. Itu bener-bener childhood memories banget gak sih? Iya benar. Apa yang bisa menarik lu lebih jauh dibandingkan memori masa kecil lu gitu kan? Iya. Dan itu nilainya udah nggak bisa diukur lagi pakai nilai seberapa berapa mahalnya lu pergi ke theme park tersebut. Iya. Bahkan lu harus rela ngeluarin buat masuknya, sama kayak ada semacam fast pass-nya gitu kan. Itu bayar mahal lagi, tapi bukan tentang uang, nih tentang recalling the memories. Ya kan, lu ngerasain apa yang ya nggak sih, lu kayak lu nggak balik lagi kayak sekarang ya. Lu udah umur segini ya oke, life's hard gitu kan. Yes. Ya kan, tapi lu ketarik ke masa kecil lo, memori masa kecil lo. Yang tadi yang ditawarkan adalah psychological net-nya. Saat lu ngerasa hidup lu itu masih sangat baik-baik saja. Yang paling bikin pusing itu cuma PR. Ya kan? Ujian. Belum ada deadline, belum ada atasan yang rese, gitu, dikejar-kejar KPI dan lain-lain. Nggak ada. Hidup lu, problematik hidup lu sesimpel itu ya. Sesimpel besok Senin PR gue masih banyak nih belum dikerjain. Sesimpel itu. Iya. Makanya brand yang kayak contoh ya, brand yang N itu kan, itu dia meremake itu untuk tadi apa? Menawarkan psychological net. Pertama pasti ya, untuk nge-recall memories marketnya yang dulu, yang sekarang udah punya buying power yang besar. Ya penggunanya dia sekarang praktis umur udah 30-an akhir, 40 gitu kan. Yang itu kan secara buying power dia udah di atas, kelasnya udah A gitu. Betul. Ya kan? Itu satu yang ditawarkan psychology. Yang kedua tadi regenerasi segmennya, regenerasi marketnya. Gua pasti memperkenalkan brand itu atau karakternya, itu pasti ngenawarin ke anak gue. Ini gue langsung sebut ini aja nggak apa-apa ya, kayak kenapa misalnya gue jadi nawarin Mario Brothers, gue nawarin Sonic dan lain-lain. Itu di masa kecil gue itu adalah buat gue hiburan mewah, main itu gitu. Dan akhirnya sekarang anak gue main juga Sonic. Bahkan mungkin ya sekarang mungkin dia diajarin coding dan segala macam. Akhirnya dia bikin kecil-kecil bikin game Sonic sendiri. Jadi itu yang ditawarin regenerasi segmennya, regenerasi marketnya gitu. Sampai tadi contoh Mario gitu. Anak gue ayo ke Jepang lagi. Aku mau ke Super Mario World. Ya kan? Ya itu jadi akhirnya dia brand itu punya lifespan yang panjang. Karena dia punya strategi tadi, regenerasi dari marketnya. Marketnya yang dulu sudah punya buying power, pasti akan nurunin itu ke anak. Yang nggak mungkin. Yang disasar cuma satu, orang tuanya. Tapi misalnya orang tuanya masih dia, misalnya disasar gue nih ya, masih gue pergi sendiri, nggak mungkin. Pasti gue ngajak istri gue, pasti gue ngajak anak-anak gue, ya kan? Jadi dapat berapa? Buy one get four. Kalau tergantung jumlah anak kan? Iya, buy one get four gitu. Nah itu, jadi strategi itu juga yang sebenarnya membuat brand bisa terus panjang lifespan. Tapi itu berlaku untuk brand yang memang punya tadi ya, punya brand yang kuat, sudah kuat as a brand. Tapi dia mau regenerate marketnya. Tapi lu nggak bisa regenerate marketnya kalau lu nggak punya emotional connection yang kuat sama pelanggan lu. Kayak contoh deh bang, banyak kita punya dulu waktu kecil. Ya ada Mario Bros, ada Sonic, ada Donkey Kong dan segala macam. Pertanyaan gue, Pac-Man brand yang besar nggak? Karakter yang besar nggak? Besar. Pac-Man kan? Besar banget. Tapi dia bisa nggak sebesar kayak Mario? Nggak bisa. Bisa nggak sebesar kayak tadi Sonic? Nggak bisa. Iya nggak. Atau Donkey Kong atau apa? Sebenarnya Pac-Man dulu kecil siapa sih nggak main Pac-Man gitu kan? Tapi tadi karena kayak misal contoh Mario, Sonic itu tuh punya keterikatan emosi bareng dengan kita. Storyline-nya itu nyambung. Kita
kita masih bisa ingat gimana waktu kecil se-excitednya ngelawan Bowser. Ya kan? Iya. Itu. Atau dulu waktu Sonic waktu ngelawan Dr. Eggman. Iya. Itu yang ditularin karena kita. Waktu Pac-Man, ya oke, gue dikejar monster, tapi ngulang aja, nggak ada sesuatu yang istimewa kan? Nggak ada repetitif, nggak ada sesuatu yang bikin gini. Sadar nggak sih kadang manusia butuh challenge? Yes. Ya kan, justru semakin di challenge dia, semakin dia ketagihan, addicted itu kan yang nggak bisa digantiin sama apa-apa. Benar. Stop sampai di situ, gue nggak akan biarin lu jelasin lebih jauh, karena ini tadi setelah kita kupasin emotional journey-nya dari luar, terus teman-teman juga akhirnya tahu harus membuat create the memories, karena emotional connection-nya harus dihadirin, so harus create the good memories with that brand gitu, apapun yang nanti mungkin teman-teman hasilkan, apapun yang produk yang mungkin teman-teman deliver nanti ke publik gitu, atau sekarang yang udah punya usaha lagi bikin brand sendiri, itu udah, jadi tadi after emotional journey-nya, terus emotional connection-nya didapetin. Yang sekarang adalah challenge-nya yang membuat orang addict sama si brand itu kan. Iya. Nah, tapi itu nggak akan gue bahas hari ini, Bang. Masih ada. Makanya kenapa kita create emotional journey the series. Ini program pertama sebenarnya yang akhirnya dijalan di Kui Kepoin, karena memang segitu dalamnya emotional journey yang tadinya kita juga nggak nyangka ya, ini bisa dikulik sampai sedalam itu. Iya. So teman-teman akan harus terus ngikutin di emotional journey the series, karena di part 3 nanti kita akan masuk ke bagaimana cara membuat pelanggan addict sama brand kita. Itu dia, addicted to the brand gitu ya, di series emotional journey yang ketiga. Bang Akbar, thank you untuk waktunya. Makasih banyak. Menarik, biarin aja ngobrol. Benar, biarin aja teman-teman kepo banget gitu, penasaran dengan. Bener. Berarti belum bisa dong gua nge-launch brand. Udah bisa sih, cuman belum lengkap. Kayak ornamen mobil mungkin bannya belum lengkap, mungkin catnya belum oke gitu ya. Jadi teman-teman mesti ngikutin sampai habis series emotional journey untuk bisa ngeluncurin perfect brand yang mereka mau create sendiri. Bagaimana di tengah dunia yang berisik ini, brand lu tuh bisa pop up dan buat pelanggan lu tuh addict sama brand lu. Itu dia. Sampai ketemu di seri selanjutnya, Bang. Kita bahas yang lebih dalam lagi soal addiction ini gitu ya. Tapi menarik banget hari ini. Semoga menjadi hal yang bermanfaat tidak hanya untuk teman-teman tapi juga untuk kita secara pribadi, karena ini hari ini banyak banget kita bahas tentang memori gitu. Bener, beberapa hal yang kita bahas recalling banget the memory yang lu rasain dan yang gua rasain gitu ya. So sekali lagi teman-teman, sampai ketemu di episode selanjutnya. Saksikan terus Emotional Journey Series. Ketemu lagi nanti, pasti akan selalu ketemu sama saya itu Bagus Arya as a host dari Kui Kepoin, juga Bang Akbar sebagai pengamat brand yang akan menuntun teman-teman semua untuk melaunch brand masing-masing teman-teman sendiri gitu ya, produk sendiri yang nantinya akan bisa catchy banget sama consumernya. Itu aja. Kita tutup hari ini, pembahasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di bahasan selanjutnya. Thank you, Bang.